Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa kalimat terbagi tiga, ada isim, yang kedua apa? Fi'il, dan yang ketiga harf. Jadi terbagi tiga. Setelah beliau sebutkan terbagi tiga, beliau berpindah masuk ke dalam rincian, merinci satu persatu. Apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu harf? Beliau rinci satu persatu. Kata beliau, fal ismu ma dalla ala ma'na fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Isim adalah sesuatu yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Iya. Dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri min ghairi isy'arin bi zaman, tetapi tidak memberikan isyar, tidak mengesankan suatu waktu. Tidak mengesankan suatu waktu. Jadi dia, isim itu adalah suatu hal yang menunjukkan makna, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, inilah yang dinamakan dengan nama kalau bahasa Indonesia. Isim dibahasakan dengan bahasa apa? Nama. Karena nama-nama itu ya adalah hal yang digunakan untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Baik. Iya. Jadi kalimat tidak ada kaitannya dengan waktu. Iya. Di sini ada, kita detailkan definisi penulis ya. Kata beliau, madalla ala ma'na fi nafsihi. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya. Ya, jadi kalau dia menunjukkan makna pada dirinya, ini keluar darinya apa? Huruf. Sebab huruf dia punya makna, menunjukkan makna, tapi makna pada apa? Fi ghairihi. Ya. Min ghairi isy'ar bi zaman, tanpa menunjukkan zaman, suatu masa, keluar darinya apa? Keluar darinya fi'il. Karena fi'il itu menunjukkan menunjukkan suatu masa. Menunjukkan suatu masa. Baik. Contoh dari isim. Saya kira dimaklum ya. Contoh isim misalnya Muhammad. Ya, Muhammad menunjukkan makna pada dirinya. Ya. Kata Muhammad menunjukkan makna pada dirinya. Dia bisa bermakna orang dinamakan Muhammad, dan bisa Muhammad bermakna yang terpuji. Ya, jelas ya? Menunjukkan makna pada dirinya. Tidak ada kaitannya dengan masa yang telah lampau, yang sedang terjadi, atau yang akan datang. Tidak ada kaitannya dengan masa. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa huwa thalathatu anwa', dan isim ini ada tiga. Isim ini ada tiga. Sebenarnya ini intinya di pembahasan ilmu usul fikih. Ingin diterangkan bentuk dari isim itu bagaimana. Ya, ini kaitannya dengan usul fikih. Ada tiga bentuk. Al-awwal ma yufidul umum. Iya. Ma yufidu al-umum. Ada dari isim itu yang memberikan makna umum. Makna umum. Ya, dia mencakup segala perkara. Ya. Dia mencakup segala perkara. Ya. Itu makna umum. Contohnya kata beliau, kal asma'il mausulah, seperti isim mausul. Contohnya seperti apa? Isim mausul. Ya. Isim mausul dimaklumi dalam pembahasan
bahasa, ya, yaitu alladhi, apa? Allati, kemudian man, ma, alladhina, ya, tentunya alladhi bisa dipecah, ya. Baik, sesuai dengan mukhatabnya sendiri atau muthanna atau dia jamak. Baik, itu disebut mausul. Dan isim mausul ini, isim mausul, ya, adalah menunjukkan makna umum, menunjukkan makna yang umum. Iya, menunjukkan makna umum. Baik. Yang kedua, kata beliau, ats-tsani ma yufidul itlaq. Yang kedua adalah yang memberikan ifadah itlaq. Sebelum saya berpindah pada yang kedua, saya beri contoh supaya bagus. Misalnya ayat Al-Quran, faman ya'mal apa? Mithqala dzarratin khairan yarah. Iya. Sini pakai kata man. Iya. Dia memang di sini datang dalam bentuk syarat, tetapi memberikan mana apa? Mana umum. Ya, jadi siapa saja yang beramal dengan walaupun amalannya sebesar biji darah, dia akan lihat pada hari kiamat. Dan ini memberikan makna umum. Ya. Baik itu syarat, ya, selain al-mausul. Ya, alladzi jaa fa akrimhu. Orang yang datang, muliakanlah dia. Jadi siapa saja yang datang, muliakanlah dia. Ya. Ini sifatnya apa? Sifatnya umum. Iya. Dan dari isim juga ada yang memang dia berasal dari kata yang mencakup banyak apa bermakna umum. Iya. Seperti firman Allah, wa qulu lin-nasi husnan, katakanlah kepada manusia yang terbaik. Ya, dan ini mungkin akan lebih kita bahas nanti di pembahasan tentang al-umum, akan datang insyaallah di pelajaran besok. Iya. Kemudian kata beliau, ats-tsani yang kedua, ma yufidul itlaq kan nakira fi siyaqil itsbat. Iya. Apa yang bermakna mutlak? Apa yang bermakna mutlak? Nah, seperti sebuah nakirah, sebuah kata nakirah di posisi itsbat, di posisi penetapan. Ya, di posisi penetapan. Nah. Iya. Jadi kalau dikatakan seperti itu, maka dia bermakna umum. Seperti kalau dikatakan akrim rajulan, muliakanlah seorang lelaki. Rajulan isim. Iya. Dia adalah isim. Fi siyaq apa? Itsbat. Pada posisi penetapan. Pada posisi penetapan. Ya. Jadi dia bermakna itlaq. Ya. Misalnya di masjid, saya katakan pada seorang, muliakanlah seorang lelaki di masjid. Ya. Jelas, ya? Ini bermakna itlaq. Dia boleh pilih siapa saja, yang penting satu orang lelaki. Jelas, ya? Bukan semuanya, tapi dia pilih satu orang, siapa saja, sebab dia bermakna apa? Bermakna mutlak. Nah, ya, sama kalau dikatakan sum thalathata ayyam, puasalah 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Silahkan dia pilih dari 1 bulan yang mana yang disukai. Yang jelas dia puasa berapa? 3 hari. Dia puasa 3 hari. Ya, ini nakirah. Kata nakirah di siyaq apa? Itsbat, di posisi penetapan. Di posisi penetapan. Nah. Baik. Ja'a rajulun. Ya. Atau a'tiq raqabah, bebaskan seorang budak. Ya. Dia boleh memilih budak siapa saja, yang penting dia budak, dia bebaskan 1 orang. Jelas, ya? Dia bebaskan 1 orang. Ya, maka di sini memberikan makna umum. Iya. Memberikan makna umum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, iya.
Yang ketiga, ma yufidul khusus. Apa yang memberikan makna khusus? Kal a'lam, seperti nama-nama. Iya. Misal seperti nama-nama ya. Contohnya apa? Seperti Zaid, Muhammad, Amr, iya, Ahmad dan selainnya. Ini bermakna khusus. Sebab kalau dikatakan si Muhammad itu orang tertentu. Jelasnya? Orang tertentu. Siapa saja yang bernama Muhammad tapi dia bukan lagi si Zaid. Tapi siapa saja yang bernama Muhammad? Kan begitu. Tetap dia maknanya umum. Muhammad, siapa saja yang namanya Muhammad. Iya. Khalid dan seterusnya. Baik. Jadi dia ketika disebut sudah Muhammad, dia sudah masuk ke dalam khusus. Sudah masuk ke dalam khusus. Apalagi kalau dia sifatkan dengan sebuah sifat. Iya. Muhammad bin Ahmad misalnya. Maka ini akan khusus pada seseorang. Baik, jadi ini pembagian isim. Jadi isim itu 3 bentuk di sini disebut oleh Syekh rahimahullah. Ya, ada yang memberikan ifadah umum, ada yang memberikan ifadah itlaq, ada yang memberikan ifadah apa? Khusus. Dan ini akan lebih dipahami nanti di pembahasan al-am wal khas dan di pembahasan al-mutlaq dan apa? Muqayyad. Akan masuk kita dalam pembahasan itu. Untuk sampai ke sana kita harus tahu dulu pembagian-pembagian ini agar supaya mudah memahami pembahasan yang akan datang. Kemudian yang kedua kata beliau wal fi'lu ma dalla ala ma'na fi nafsihi. Iya. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalatsah. Ya, sekarang beliau berpindah kepada fi'il. Jadi fi'il madalla ala ma'na fi nafsihi, menunjukkan makna pada dirinya. Ya, ini keluar darinya apa? Huruf, sebab huruf menunjukkan makna pada selainnya. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminah tsalatsa. Ini keluar darinya apa? Isim. Mengesankan dengan bentuk fi'il itu salah satu dari 3 masa. Yaitu madhi, mudhari dan apa? Amr, perintah. Iya. Keluar darinya isim. Sebab isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau fi'il inilah yang terkait dengan waktu. Iya. Kalimat bihayatihi yaitu dengan tarkibnya, susunannya. Karena fi'il dimaklumi ya, susunannya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il apa? Fi'il amr. Iya. Karena itu kata beliau wa huwa imma madhin ka fahima au mudhari'in ka yafhamu au amrin ka ifham. Dan fi'il itu 3. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan kata kerja yang sudah apa? Sudah lampau, sudah berlalu. Au mudhari' atau dia bermakna mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi. Iya. Au amrin atau menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah apa yang akan datang. Iya. Jelas ya? Maka ini makna apa? 3 masa. Iya. Asy'ara bi hay'ati, dia dengan hay'atnya, yaitu dengan tarkibnya, dengan susunannya. Fahima, yafhamu, ifham. Iya. Dan ada wazan-wazannya. Ada wazan-wazannya. Karena fi'il kalau dia di thulathi mujarrad punya 6 wazan. Ya, kalau dia ada mazid ditambah 1 huruf, ada wazan-wazannya. Ada wazan fa'alah, ada wazan af'alah, ada wazan fa'alah dan selainnya. Kalau dia tambah 2 huruf, ada wazan-wazannya lagi. Tambah 3 huruf, ada wazan-wazannya. Begitu pula mudhari'nya, perubahan-perubahannya. Fi'il amrnya. Maka dia di tarkibnya, di susunan tarkib dari isim itu, ya, terdapat makna dari masa. Apakah masa yang sudah berlalu, yang sedang berjalan atau akan terjadi, atau hal yang sifatnya perintah akan datang, atau dia tetap melakukan sesuatu. Iya. Semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan masa. Baik. Dan sekiranya ini dimaklumi. Iya. Kata Syekh rahimahullah, wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq, fala umumalah. Nah, ini yang ingin diterangkan di sini oleh Syekh. Ini dari qawaid istimbatnya.
fi'il seluruhnya dengan semua jenisnya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ya, itu menunjukkan makna itlaq. Menunjukkan makna apa? Itlaq. Iya. Menunjukkan makna lepas. Iya. Tidak terkait pada sesuatu tertentu. Tidak ada umumnya. Tidak ada umumnya di sini. Jadi dia pasti mutlak. Pasti mutlak. Tidak ada umumnya. Iya. Contoh misalnya, kalau saya berkata dhahabtu, saya sudah pergi. Iya. Saya sudah pergi. Kalimat saya sudah pergi itu artinya saya sudah pergi sekali. Iya. Tidak menunjukkan saya pergi terus. Iya. Berulang kali saya pergi, tidak ada hentinya. Tidak. Sebab dia memang tidak menunjukkan makna apa? Tidak menunjukkan makna umum. Ya, hanya menunjukkan makna itlak saja. Saya sudah pergi. Ya, pernah pergi. Apakah kemarin, atau 2 hari yang lalu, 3 hari lalu? Yang jelas pernah apa? Sudah pergi. Sudah pernah pergi. Nah, itu makna mutlak. Sebab dia tidak tahu kapannya, itlak memang, tapi tidak umum, tidak berlaku terus-menerus dia pergi. Ya, akan datang ya, nanti kita bedakan antara mutlak dan apa? Mutlak dan umum. Mutlak dan am. Ya, itu beda ya. Antara mutlak dan am. Iya. Kalau saya katakan akrim kullaman fil masjid, muliakan semua yang ada di masjid, berarti semuanya. Semuanya. Iya. Jelas ya? Semuanya. Ini apa namanya? Umum namanya, am. Iya. Tapi kalau saya katakan akrim rajulan fil masjid, muliakan seorang lelaki di masjid. Nah, ini mutlak, tidak terkait pada satu orang, siapa saja di masjid, tapi satu orang saja. Bukan semuanya. Apa? Satu orang saja. Ini contoh perbedaannya antara mutlak dan apa? Am. Antara yang umum dan yang mutlak. Iya. Baik, ini kata digunakan. InsyaAllah akan diterangkan lagi lebih detail nanti. Hanya saja digunakan di dalam beberapa pembahasan di sini. Makanya saya beri contoh supaya mudah dipahami. Iya. Kata Syekh rahimahullah bahwa al-fi'lu bi aqsamihi, fi'il dengan seluruh bagiannya itu yufidul itlaq, memberikan makna mutlak. Fala umuma lahu, tidak ada umum. Ya betul, tidak ada umum, tapi ini kalau fi'ilnya fi'il apa? Fi'il musbat. Fi'il yang sifatnya penetapan. Iya. Fi'il yang sifatnya apa? Penetapan. Nah, kalau katakan ja'a Muhammadun, nah itu betul bermakna itlaq, tidak ada umum di dalamnya. Muhammad datang, bukan artinya datang terus, pernah dia datang. Iya. Kalau saya katakan kepada anak saya misalnya, khudh ma'an. Iya. Ambil air. Ini perintah mengambil air. Apa artinya ini perintah mengambil air? Sekali saja atau setiap menit dia pergi ambil air? Sekali saja dia pergi ambil air, sudah selesai, kan begitu? Ya, maka dia tidak bermakna umum. Ini kalau isbat, ya. Kalau di posisi penetapan, tapi kalau di posisi penafian, nah itu kadang dia bermakna apa? Bermakna umum. Di posisi penafian. Iya. Jelas ya? Apalagi kalau dibuang, ya di posisi penafian dia bermakna umum, itu kalau dibuang maf'ulnya. Kalau misalnya dikatakan la tadrib rajulan, jangan kamu pukul seorang lelaki. Ya. Artinya siapa saja laki-laki tidak boleh dia pukul. Tapi mungkin dia boleh pukul anak kecil, mungkin dia boleh pukul apa? Hah? Perempuan, kan begitu. Tapi kalau dikatakan la tadrib, jangan kamu pukul. Nah, ini semua. Siapa saja tidak boleh dia pukul. Ini bermakna umum atau tidak? Ya, bermakna umum. Kalau begitu di posisi penafian, dia kadang bisa bermakna apa? Bisa bermakna umum. Iya. Baik. Jadi kaidahnya memang ada di di ilmu nahwu bahwa hadful muallaq
fil af'alil manfiyah yufidul umum. Ya. Membuang muallaq pada fi'il penafian itu memberikan makna umum, memberikan makna umum. Iya. Baik. Selesai sudah tentang fi'il. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang huruf. Kata beliau rahimahullah, ya. Wal harfu ma dalla ala ma'na fi ghairihi. Wal harfu ma dalla ala ma'na fi ghairihi. Iya. Harf itu adalah apa yang menunjukkan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.